Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kardoyo MPD, yang terhormat Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD, serta teman-teman Penkobe 2017 yang saya rindukan. Perkenalkan, saya Anjara Yuning akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Keterampilan Berwirausaha, dan Kreativitas terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK di Wonosobo. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga landasan teori, yang keempat kerangka berpikir, dan yang terakhir metode penelitian. Latar belakang. Kementerian Perindustrian telah menargetkan sebesar 4% dari penduduk di Indonesia untuk berwirausaha. Saat ini, jumlah kewirausahaan di Indonesia baru ada sekitar 3,1% dari total populasi penduduknya. Berdasarkan data Global Entrepreneurship Index 2018, bahwa dari 137 negara, Indonesia menempati peringkat ke-94 dalam hal kewirausahaan. Makmur Asmani 2011 mengatakan bahwa saat ini yang perlu digerakkan untuk menjadi wirausaha adalah penduduk yang usianya masih muda, dengan alasan anak mudalah yang memiliki banyak inovasi dan tidak takut dalam mengambil resiko untuk mencoba hal-hal baru. Hal ini bisa didukung dengan adanya SMK di Indonesia. SMK merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah yang memberikan bekal keterampilan kepada lulusannya untuk siap bekerja dengan kompetensi dalam dunia kerja ataupun berwirausaha. Jumlah SMK negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Wonosobo cukup banyak, yaitu sebesar 28 sekolah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sebagian besar SMK di Kabupaten Wonosobo sudah mengadakan pendidikan kewirausahaan dengan tujuan memberikan bekal keterampilan kepada lulusannya untuk siap bekerja dengan kompetensi dalam dunia kerja ataupun berwirausaha. Selain itu, sebagian besar SMK di Kabupaten Wonosobo sudah memiliki media belajar yang memadai mengenai kewirausahaan. Bapak Khalifah Arif 2015 selaku Bupati Wonosobo menegaskan pentingnya pemahaman mengenai dunia wirausaha bagi para siswa SMK. Stigma lulus sekolah kemudian mencari kerja sudah selayaknya ditinggalkan, khususnya untuk para siswa lulusan SMK. Pada tahun 2011, jumlah pelaku usaha kecil seperti UMKM di Kabupaten Wonosobo yang mencapai 14.984 menjadikan kota dingin ini cukup beralasan sebagai kota 1000 UMKM di Jawa Tengah. Kemudian orisinalitas penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Nurikasari 2016 terdapat perbedaan, yaitu objek penelitian adalah mahasiswa. Terdapat variabel independen yang berbeda, yaitu motivasi berwirausaha. Persamaannya adalah variabel Y, yaitu minat berwirausaha. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Astiabudi 2017, perbedaannya adalah objek penelitian adalah mahasiswa. Terdapat variabel independen yang berbeda, yaitu motivasi berwirausaha. Variabel Y adalah keterampilan berwirausaha. Persamaannya adalah salah satu variabel independen yang digunakan sama, yaitu pendidikan kewirausahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Fabianus Fancy 2018. Perbedaannya adalah objek penelitian adalah mahasiswa, kemudian hanya terdapat satu variabel independen. Persamaannya variabel Y, yaitu minat berwirausaha. Berdasarkan batasan masalah yang sudah disebutkan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK di Wonosobo? Yang kedua, adakah pengaruh keterampilan berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK di Wonosobo? Yang ketiga, adakah pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK di Wonosobo? Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior ASEAN 1991. Teori ini mengidentifikasikan 3 faktor yang mendahului niat. 2 faktor mencerminkan keinginan yang dirasakan untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap pribadi terhadap hasil perilaku dan norma-norma sosial yang dirasakan. Faktor yang ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan, mencerminkan persepsi bahwa perilaku dikontrol secara pribadi, di mana intensi dapat
diterangkan dengan teori planet behavior yang mengasumsikan manusia selalu mempunyai tujuan dalam berperilaku. Menurut Indarti dan kawan-kawan 2014, intensi berwirausaha dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu faktor demografi dan latar belakang individu, faktor kepribadiannya, dan yang terakhir faktor elemen kontekstual. Beberapa faktor yang menimbulkan minat berwirausaha: yang pertama, faktor demografis, berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha. Faktor demografis ini ada antara lain gender, umur, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Mazalur 2014. Faktor yang kedua yaitu karakteristik kepribadian seseorang, konsep kebutuhan dan berprestasi sebagai salah satu motif psikologis, di mana bahwa kebutuhan akan suatu prestasi sebagai salah satu karakteristik kepribadian yang akan mendorong seseorang untuk memiliki intensi kewirausahaan. MC Cleland 2014. Faktor yang ketiga yaitu elemen kontekstual, di mana elemen kontekstual yang meliputi 3 faktor lingkungan yang dipercaya mempengaruhi wirausaha, yaitu akses mereka kepada modal, informasi, dan kualitas jaringan sosial yang dimiliki, yang kemudian disebut kesiapan instrumen. Kerangka berpikir. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teoritis mengenai konsep kewirausahaan, tetapi membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir seorang wirausaha. Hal ini bisa dijadikan sebagai investasi modal untuk mempersiapkan para peserta didik dalam memulai bisnis baru melalui integrasi pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan penting untuk mengembangkan dan memperluas sebuah bisnis. Pengaruh keterampilan berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha. Keterampilan dan kreativitas merupakan karakteristik, sifat, pengetahuan, dan kemampuan yang mendasari seseorang dalam bekerja dan mengoperasikan segala yang berhubungan dengan tugas yang dikerjakan agar kinerjanya efektif, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya dan dana sekecil mungkin. Dengan bekal pendidikan kewirausahaan serta didukung dengan adanya keterampilan dan kreativitas akan berdampak positif kepada peserta didik, sehingga akan meningkatkan minat dan daya tarik untuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Rumusan hipotesis. H1 adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMK di Wonosobo. H2, ada pengaruh positif dan signifikan antara keterampilan berwirausaha terhadap minat berwirausaha siswa SMK di Wonosobo. H3, ada pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa SMK di Wonosobo. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini berjumlah 11.939 yang merupakan siswa SMK di Wonosobo. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik proportionate random sampling, yaitu ditemukan jumlah sampel sebesar 387. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner atau angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.